Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Wafi Syarah Matan Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah kita memasuki hadis yang kedua. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-hadisus sani al-islam. Al-hadisus sani. Ini adalah hadis yang kedua. Membahas tentang Islam, iman dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aydan. Dari Umar radhiyallahu anhu pula. Jadi beliau menambah kata aydan karena hadis pertama juga dari Umar. Qala berkata ianya Umar radhiyallahu an. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Di ketika. Jadi baina di sini dharaf ma ziyadah. Bainama nahnu. Ketika bermula kami itu yang duduk 'inda Rasulillah, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumen, kapan kami duduk? Zata yaumen, pada suatu hari. Is tiba-tiba, is di sini bukan daraf tapi huruf yang bermaknanya tiba-tiba. Iz tala alaina rajulun. Tiba-tiba keluar kepada kami oleh seorang laki-laki syadidu bayadis siyab, yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'ri, lagi yang sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asarus safar, tidak terlihat. Yura mudhari' majhul, tidak dilihat alaihi di atasnya rajul asarus safir, akan bekas safir. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengenal akannya rajul dari kami oleh seorang pun. Kami lagi duduk-duduk di dekat Nabi, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian putih, kemudian rambutnya sangat hitam. Tidak ada tanda-tanda kalau laki-laki itu sedang musafir, tidak ada yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hingga duduk ianya laki-laki kepada Nabi, duduk berhadapan dengan Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka menyandarkan ianya rajul akan dua lututnya kepada dua lututnya Nabi. Artinya lututnya dan lutut Nabi berhadap-hadapan. Kalau menyamping kan nggak mungkin menghadap dua lutut, berarti berhadap-hadapan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan dianya laki-laki akan dua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas dua pahanya. Pahanya sendiri. Jadi laki-laki itu meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya sendiri, bukan di atas dua paha Nabi. Wa qala, dan berkata ianya laki-laki, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini memanggil dengan nama ini, nanti di syarah ada. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan olehmu akan aku tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah, maka berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Bermula Islam itu bahwa engkau bersyahadah bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada ilah kecuali Allah. I'rab sedikit, an ini anna asalnya, ditakhfifkan jadi an, jadi isimnya dibuang, dhamir sya'an, asalnya annahu. Islam itu bahwa engkau bersaksi bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan engkau bersaksi bahwa sungguh Muhammad itu Rasul Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau dirikan akan salat. Tuqima atah kepada tasyahada. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau keluarkan akan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa akan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau berhaji ke bait. In istata'ta, jika engkau mampu, ilaihi, kepadanya bait, sabila, nisbah berjalan. Jika mampu kamu berjalan ke bait, maka pergi hajilah. Qala, berkata ianya laki-laki. Sesudah laki-laki itu bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab. Kemudian laki-laki itu berkata, Shadaqata, engkau benar wahai Muhammad dalam memberikan jawaban. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu.
Maka kami heran baginya laki-laki. Apa yang menyebabkan kami heran? Yas'aluhu, bertanya ia akannya Nabi, wa yusaddiquhu, dan membenarkan ia akannya Nabi. Biasanya seseorang yang bertanya tentunya nggak tahu jawaban. Ini dia bertanya, kemudian dia menyatakan benar. Berarti kan seolah-olah bertanya menunjukkan dia tidak tahu. Ketika dia membenarkan, menunjukkan dia sudah tahu sebelum bertanya. Ini yang menyebabkan kami heran. Qala, berkata ianya laki-laki, fa akhbirni anil iman, beritahukan olehmu akan kami tentang iman. Beritahukan olehmu akan aku tentang iman. Qala, berkata ianya Nabi, antu'mina billah. Bermula iman itu bahwa jadi antu'mina ini jadi khabar, mubtadanya sudah maklum dari pertanyaan. Iman itu antu'mina billah. Iman itu bahwa engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa tu'mina bil qadari, engkau beriman dengan kadar, khairihi, baiknya kadar, wa syarrihi, dan buruknya kadar, takdir. Ini kita artikan aja dulu karena penjelasan ada syarahnya nanti. Qala saddaqta, berkata ianya laki-laki, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Qala, berkata ianya laki-laki, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan olehmu kepadaku tentang ihsan. Qala, berkata ianya Nabi, ihsan itu anta'budallah, bahwa engkau beribadah, engkau menyembah akan Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olahnya engkau itu engkau lihat akannya Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka jika tidak adalah engkau itu yang engkau lihat akannya Allah, niscaya maka sesungguhnya Allah itu melihat dia akan engkau. Qala, berkata ianya laki-laki, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan olehmu akan aku tentang kiamat. Qala, berkata ianya Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah bermula yang ditanyakan darinya sa'ah itu lebih tahu dari yang bertanya. Ya, manafi mas'ulu mubtada, tidaklah bermula yang ditanyakan tentangnya kiamat itu bi'alam, lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanyakan tidak tahu, yang bertanya juga tidak tahu tentang kiamat, karena masalah kiamat hanya Allah saja yang tahu. Qala, berkata ianya laki-laki, fa akhbirni an amaratiha, maka beritahukan olehmu kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat. Nah, kalau enggak tahu kapan kiamat, jelaskan tanda-tandanya. Qala, berkata ianya Nabi, antalidal amatu rabbataha, tanda-tandanya kiamat itu bahwa talidal amah, melahirkan oleh amah, budak perempuan, rabbataha, akan tuannya. Wa antaral hufata al-uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan, dan bahwa engkau melihat akan hufata, hufata ini orang yang telanjang kaki, enggak pakai sandal, bahwa engkau melihat akan orang yang telanjang kaki, jamak itu, al-urata, lagi yang telanjang badan, al-alata, lagi yang miskin, ri'a asyai, lagi yang mengembalakan kambing. Nanti pada penjelasan ri'a jamak, syah juga jamak. Bahwa engkau melihat akan orang-orang yang telanjang kaki, urata lagi telanjang badan, alata lagi yang miskin, ri'a asyai yang mengembalakan kambing, yatatawalun, mereka berlomba-lomba fil bunyan, dalam bangunan. Berlomba-lomba bikin bangunan. Summan tolaka, kemudian pergi ianya laki-laki. Falabistu malian, maka aku tetap malian pada waktu yang lama. Jadi falabistu malian ini ucapan Umar radhiyallahu an yang mengisahkan hadis ini. Ketika laki-laki itu pergi, falabistu malian, maka aku pun tetap pada masa yang lama. Maksud tetap pada masa yang lama, nanti penjelasannya beliau 3 hari pergi nggak bertemu Nabi. Summa qala, kemudian berkata ianya Nabi, ketika Nabi bertemu lagi dengan Umar, Nabi berkata, ya Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu akan siapa itu yang bertanya? Tahu enggak yang bertanya siapa? Qultu, aku berkata, Allah wa rasulu a'lam, bermula Allah dan Rasulnya itu yang tahu. Qala, berkata ianya Nabi, fa innahu Jibril, sesungguhnya laki-laki itulah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum,
Datang ianya Jibril kepada kamu, mengajarkannya Jibril akan kamu akan agama kamu. Rawahu Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh banyak, dikeluarkan oleh banyak para ulama hadis. Ini rawahu Muslim fi awali kitabil iman. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim dalam awal kitab iman, yaitu nomor hadis nomor 8. Wa Tirmizi juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi fi kitabil iman, dalam kitab iman juga. Nomor hadisnya 2738. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunnah bab fil qadar, nomor hadis 4695. Wan Nasa'i diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab iman, yaitu babu na'til Islam, bab sifat Islam. Imam Bukhari kelihatannya ini Syekh Dabib enggak menjelaskan apakah Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari juga baru hadis nomor 2 kita baca, jadi masih lama. Kita lanjutkan nanti biar kita tahu hadis ini disebutkan atau tidak. Ahammiyatuhu, ini pembahasan tentang hal-hal yang paling penting yang ada dalam hadis. Qala Ibnu Daqiqil Ain, berkatalah oleh Ibnu Daqiqil Ain. Apa kata beliau? Hadza hadisun azimun istamala ala jami'i wadhaifil a'malid dhahirati wal batinah. Bermula ini itu hadis yang agung sekali, yang mencakup ianya hadis atas semua kegiatan-kegiatan amal, yang zahir ianya amal dan yang batin. Ini hadis mulia banget, mengandung banyak hal. Amal zahir ada di sini. Amal zahir yaitu rukun Islam. Amal batin juga ada dalam hadis, membahas tentang rukun iman, kan, batin, kepercayaan. Wa ulumus syari'ati kulluha, kullu kita baca taukid kepada ulum. Wa ulumus syari'ati kulluha raji'atun ilaihi wa mutasya'abatun minhu. Bermula segala ilmu syariat, seluruhnya ilmu syariat itu kembali kepada ini hadis dan bercabang darinya ini hadis. Ilmu syariat semuanya kembali dalam hadis ini, maksudnya ada dibahas dalam hadis ini. Dan hukum syariat juga bercabang dari hadis ini. Kenapa? Lima tadammanahu min jam'ihi ilmu sunnah. Karena apa? Yang mengandung ianya hadis akan nyama. Alasannya karena kandungan hadis tadi. Apa kandungan hadis? Min jam'ihi ilmas sunnah, kita baca maf'ul dari jam'i. Min jam'ihi ilmas sunnah, dari melengkapinya hadis akan ilmu tentang sunnah. Segala macam pengetahuan tentang sunnah ada dalam hadis ini. Bahwa kal ummi li sunnah kama summiyatil Fatihah ummal Quran. Maka ini hadis itu seperti ibu bagi sunnah, sebagaimana dinamakan akan Fatihah akan ummal Quran. Fatihah ummul Quran. Nah, jadi hadis ini disebut ummus sunnah. Nah, jadi ummus sunnah. Kenapa disebut ibunya, induknya sunnah? Karena segala hal yang berkaitan dengan sunnah secara ringkas ada dalam hadis ini. Sebagaimana Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran. Kenapa? Lima tadammanathu, karena ma yang mengandung ianya Fatihah akan nyama. Karena Fatihah ada kandungannya banyak disebut Ummul Quran. Karena ma yang mengandung ianya Fatihah akan nyama. Apa yang dikandung oleh Fatihah? Min jam'iha ma'aniyal Quran, dari melengkapinya Fatihah akan makna-makna Quran. Jadi dalam Al-Fatihah sudah ada makna Al-Quran secara ijmal. Maksudnya nanti yang membahas tentang puji, semua ayat puji berkaitan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang berkaitan dengan rahmat Allah, rahim Allah masuk dalam Rahmanir Rahim. Yang pembahasan tentang hari akhirat masuk kepada Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Begitu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahwa minal ahadisil mutawatirah, dan dianya hadis di atas itu sebahagian dari hadis-hadis yang mutawatir. Kenapa dia hadis mutawatir? Li'annahu warada min riwayati samaniyati minas sahabatil kiram. Karena hadis itu datang ya dari riwayat 8 orang dari sahabat-sahabat yang mulia. Ada 8 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini.
Jadi berdasarkan definisi mutawatir diriwayatkan oleh lebih dari 4 orang dari satu tingkatan, maka hadis ini bisa disebut hadis mutawatir. Tergantung definisi mutawatir. Kalau yang menyatakan berarti mutawatir harus 40 orang, berarti ini bukan mutawatir karena 8 orang doang. Siapa yang 8 orang itu berjumlah mereka itu 8 orang, itu Abu Hurairah, wa Umar, wa Abu Zarrin, Abu Zar, wa Anasin dan Anas, wa Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas, wa Ibnu Umar dan Ibnu Umar, wa Abu Amir dan Abu Amir Al-Asy'ari, wa Jarirul Bajali dan Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhum, semoga ridha Allah semua kepada mereka semuanya. Sekarang lughatal hadis, membahas tentang bahasa hadis atau kata-kata yang ada dalam hadis artinya apa. Bainama, baina dzarfu zamanin. Jadi baina itu dzarf zaman. Manakala, kami sedang berada, kan? Wa ma zaidatun, ma zaidah. Wa fi riwayatin baina. Dan dalam satu riwayat itu tulisannya baina, bukan bainama. Ittala'a. Ittala'a harfu mufaja'atin. Jadi di sini itu huruf mufaja'ah. Huruf yang menunjukkan kepada tiba-tiba. Ittala'a, tiba-tiba muncul. Ay kharaja alaina faj'atan. Artinya keluar ianya laki-laki kepada kami faj'atan secara tiba-tiba. Tiba-tiba muncul, bukan isim berarti ini. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan yang laki-laki akan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Dua paha siapa? Karena di sini ada khilaf dalam kitab yang lain. Ada yang menyatakan Jibril itu meletakkan dua tangannya di atas paha Nabi. Di sini kata beliau, ai fakhidai nafsihi, artinya dua paha dirinya. Kahai atil muta'addib, seperti kelakuan orang yang beradab. Orang yang beradab duduk sopan rapi, tangan di atas dua paha. Wa fi riwayatin Nasa'i, dan dalam riwayat Imam Nasa'i di sana tertulis begini, fa wada'a yadayhi ala rukbatain Nabi, maka meletakkan ia laki-laki akan dua tangannya di atas dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa riwayatul ula asahu asyhar, dan bermula riwayat yang pertama itu lebih sahih dan lebih masyhur. Maksudnya laki-laki itu meletakkan dua tangan di atas pahanya sendiri. Akhbirni anil Islam. Apa makna akhbirni anil Islam? Beritahukan olehmu kepadaku tentang Islam. Akhbirni an haqiqatihi wa a'malihi syar'an. Beritahukan olehmu kepadaku tentang hakikatnya Islam dan tentang amal-amalnya Islam pada syarak. Wa kadzalika, dan demikian pula arti akhbirni anil iman. Beritahukan olehmu kepadaku tentang iman, tentang hakikat iman dan hakikat ihsan. Fa'ajibna lahu, maka kami heran bagi laki-laki. Yas'aluhu, laki-laki itu bertanya akannya Nabi, wa yusaddiquhu, dan membenarkan ia akannya Nabi. Apa maksudnya? Asabanal ujubu min halih, menimpa akan kami oleh keheranan daripada keadaannya laki-laki. Kami heran kepada laki-laki tersebut. Wa huwa yas'alu su'alal arifil muhaqqiqil musaddiq. Artinya, dianya itu bertanya akan pertanyaan orang yang tahu, lagi yang teliti, lagi yang membenarkan. Dia bertanya. Kalau bertanya menunjukkan kepada tidak tahu. Maksudnya begini. Heran pertama, kami heran. Dia bertanya akan sebagai pertanyaan orang yang paham, lagi teliti, lagi yang membenarkan. Maksudnya kami heran. Kok dia pertanyaannya luar biasa begitu ya? Seperti pertanyaan orang yang sudah paham benar. Atau boleh juga ajibna, kami heran. Kenapa? Li'anna su'alahu yadullu ala jahlih bil mas'ulian. Karena pertanyaannya itu menunjukkan ia kepada kejahilannya dengan yang ditanyakan. Bil mas'ulan, dengan yang ditanyakan darinya. Wa tasdiquhu yadullu ala ilmihi bihi. Dan bermula pembenarnya tadi, tasdiquhu, bermula membenarkannya dia akan Nabi, itu menunjukkan ia kepada pengetahuannya bihi dengannya mas'ul. Ketika dia menyatakan sadaqta, engkau benar, itu menunjukkan dia sudah paham. Itu yang membuat kami heran. Antu'mina billah. Pertama, kamu beriman dengan Allah. Al-imanu lughatan tasdik wal jazmu fil qalbi. Bermula iman pada bahasa itu tasdik, membenarkan, wal jazmu menjazamkan dalam hati. Jadi tasdik artinya jazam, yakin benar. Itu iman.
Wa syar'an, dan iman pada syara' at-tasdiqu bima dzukira fil hadis, membenarkan dengan apa yang disebut akan dianya apa dalam hadis. Jadi iman secara syara' membenarkan rukun iman tadi yang disebutkan dalam hadis. Fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan olehmu kepadaku tentang sa'ah kiamat. Akhbirni an waqti maji'i yaumil kiamah, artinya beritahukan kepadaku tentang waktu datangnya hari kiamat. Ya, itu maksudnya. Tadi Nabi mengatakan mal mas'ul, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian Jibril balik bertanya tentang tanda-tandanya kiamat. Akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang amarah, tanda-tandanya kiamat. Bi fathil hamzati, amarah ini bacanya dengan fathah hamzah, jam'u amaratin, jamak dari amaratin, amaratin, amaratani, amaratin, jamak muannas. Wahyal alamah, dianya amarah itu alamah, tanda. Wal muradu alamatu allati tasbiqu qiyamaha. Berumlah yang dimaksud itu tanda-tanda kiamat, tanda allati yang mendahului akan terjadinya kiamat. Maksudnya di sini tanda menjelang kiamat, sebelum kiamat. Kemudian Nabi mengatakan tadi antalidal amatu rabbataha, bahwa melahirkan oleh seorang amah akan tuannya. Apa maksud rabbataha? Sayyidataha, tuannya. Bagaimana seorang budak melahirkan tuannya? Apa maksudnya? Ya. Wa fi riwayatin rabbaha, dalam riwayat yang lain tulisannya antalidal amatu rabbaha, bukan rabbataha. Sayyidaha, tuannya. Tuannya laki-laki, kalau di sini tuan perempuan. Wal makna, bermula makna hadis itu min alamatis saati kasratut tikhadil imai wa wad'ihim bimilkil yamin. Bermula makna hadis itu bahwa sungguh sebahagian dari tanda-tanda kiamat itu banyak mengambil budak. Kasratut tikhadil ima, banyaknya perbudakan. Banyak budak, wa wad'ihinna, dan mewatak mereka bimilkil yamin, dengan milik yamin. Milik yamin maksudnya kayak zaman dulu, kembali ke zaman dulu, banyak budak. Orang-orang yang memiliki budak perempuan diwatak, dijima, sehingga budak itu jadi ummul walad. Ketika budak itu punya anak, anaknya ikut tuannya, anaknya merdeka, maknya tetap budak. Fayatina bi auladihinna ahrarun, maka fayatina, maka datanglah mereka para budak bi auladihim, dengan anak-anak mereka tuannya, fayatina bi auladin hum ahrarun. Jadi auladi bukan mudhaf, ini ada tanwin. Maka datanglah oleh mereka budak dengan anak-anak, hum yang bermula mereka anak itu ahrar, merdeka, ka'abaihim, seperti bapak mereka. Jadi maksudnya begini, banyaknya budak nanti, pemilik budak menjimaknya, sehingga budak-budak itu melahirkan banyak anak. Fayatina bi auladin, datanglah mereka budak dengan banyak anak, hum yang bermula mereka anak itu merdeka. Jadi anak budak dari tuannya tentunya anak merdeka ikut ayahnya, sama seperti bapak mereka. Berarti kan anak lebih mulia dari bapak di segi status antara merdeka dan budak. Makanya nanti disebut amah melahirkan tuannya, anak jadi tuannya nanti. Fa inna waladaha min sayyidiha bimanzilati sayyidiha, karena apa, sungguh anaknya si budak dari tuannya itu dengan kedudukan sayyidnya. Kalau tuannya merdeka, anaknya pada kedudukan tuannya, berarti anaknya sayyidnya juga. Karena kalau bapaknya meninggal, li'anna milkal walid sa'irun ila waladih, karena bahwa sungguh kepemilikan seorang ayah itu akan jadi ia kepada anaknya. Karena kalau ayahnya meninggal, semua milik ayahnya kembali ke anak. Berarti ummul walad tadi, jadilah anaknya itu tuannya. Tapi dalam pembahasan fikah tentunya ummul walad itu kalau orang suaminya meninggal kan dia merdeka ya. Li'anna milkal walid, karena milik seorang ayah, milik ayah itu jadi ia kepada anaknya.
Fahuwa rabbuha min hadhil jihad. Maka dianya anak itu menjadi tuannya si budak min hadhil jihad, dari ini sisi. Jadi ditinjau dari sisi seorang anak berada pada posisi ayah, makanya di sini dianggaplah bahwa seorang lamid budak melahirkan tuannya. Artinya anak dari tuannya yang merdeka. Waqila, dan dikatakan orang, ada juga pendapat lain lagi, bukan begitu maksudnya. Huwa kinayatun an kasrati uquqil aulad. Huwa dianya hadis yaitu seorang budak melahirkan tuannya, itu kinayah dari banyaknya kedurhakaan anak. An kasrati uquqil aulad, dari banyaknya kedurhakaan anak-anak. Pada akhir zaman anak banyak yang durhaka kepada ibunya. Hatta yakhaful walidu min waladih, hingga takutlah oleh walid, ayah atau ibu, min waladihi, dari anaknya. Kama yakhafur raqiqu min saidih, sebagaimana takutlah oleh budak dari tuannya. Banyaknya anak yang durhaka, anak yang kasar, sehingga ayah ibu jadi takut kepada anaknya, seperti takutnya budak kepada tuannya. Dari sinilah dipahami bahwa seorang budak melahirkan tuannya. Wal ibaratu kinayatun an fasadiz zaman wa inqilabil ahwal. Bermula ibarat hadis itu kinayah dari rusaknya zaman, dari berubahnya keadaan, semuanya berubah. Ya, anak jadi banyak yang durhaka. Menjelang kiamat berarti zaman bakal rusak. Kemudian al-hufatal uratal alah. Apa maksud hufata? Al-hufatu jam'u hafin. Jadi hufat dalam hadis itu jamak dari hafin. Apa arti hafin? Wa huwa man la na'la fi rijlaihi. Dianya hafin itu siman yang tidak ada sandal pada dua kakinya, telanjang kaki. Al-urata jam'u arin. Urata jamak dari arin. Wa huwa man la siyaba ala jasadih. Ar itu orang-orang yang tidak ada pakaian pada tubuhnya, telanjang badan. Al-alata jam'u ailin. Bahwa dianya a'il itu al-fakir, orang miskin. Ri'a asya'i. Dalam hadis tadi ri'a asya'i ay jam'u ra'in. Dianya ri'a itu jamak dari ra'in juga. Apa arti ra'in? Pengembala. Wahwal hafid. Dianya ra'in itu yang menjaga. Nah, menjaga. Ri'a asya'i berarti penjaga kambing, pengembala. Wa yujma'u ala ru'at ayatan. Dan dijamakkan akan dianya ra'in di atas ru'ah pula. Jadi jamaknya ra'en bisa ri'a, bisa ru'ah, bisa dua. Wasya, ri'a asya'i, wasya'i jam'u syatin. Sya'i jamak, mufradnya syatin, kambing. Wahwa wahidatud dha'ni. Dianya syah itu mufrad atau satu dha'ni, satu biri-biri. Nah, biri-biri domba. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berpanjang-panjang, berlomba-lomba dalam bangunan. Apa artinya? Ya benunal abniyatal aliyata tafakhuran wariyaan. Artinya mereka itu membangun akan bangunan-bangunan yang tinggi, tafakhuran karena untuk berbangga, wariyaan dan karena ria, pamer. Akhir zaman semua orang suka bangunan tinggi-tinggi. Falabistu malian, maka aku tetap dalam waktu yang lama. Jadi intadartu waktan tawilan. Falabistu maksudnya intadartu. Aku menanti pada waktu yang lama. Ghibtu anin nabi. Artinya ini kata Umar, aku gaib, aku menghilang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa layali, 3 malam. Salasa layali 3 malam. Kama fi riwayah, sebagaimana yang ada dalam satu riwayat. Summa laqituhu, kemudian aku menemui akannya Nabi. Ketika aku bertemu Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baru bertanya kepadaku, "Ata dari Bani Sa'il, apakah kamu tahu siapa yang bertanya, hai Umar?" Nah, ini baru pemahaman hadis. Fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Pemahaman hadis, ini pemahaman hadis dan sesuatu yang menunjukkan adanya hadis kepadanya Jadi, apa yang bisa kita pahami dari hadis ini? Dan apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? 1. Tahsinus siyabi wal hay'ah. Membaguskan pakaian dan kelakuan. Ini anjuran kita, pakaian kita harus bagus seperti Jibril tadi.
kelakuan kita juga bagus. Artinya yustahsanu irtida'u siyabin nadhifah. Wat tatayyubu birraihati zakiyah lidukhulil masjid wa huduri majalisil ilmi. Yustahsanu, sangat dianggap bagus. Ya. Atau kita bina fa'il yastahsinu, baguslah oleh irtida'u, oleh memakai pakaian yang bersih. Wa tatayyub, dan oleh menggunakan minyak wangi. Birraihati zakiyah, dengan wangi-wangi yang bersih. Lidukhulil masjid, untuk masuk masjid. Wa huduru majalisil ilmi, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, itu. Jadi yang kita paham dari hadis ini, pertama sangat bagus. Atau dianjurkan kita pakai pakaian bersih, pakai minyak wangi. Pertama kalau mau masuk masjid, mau menghadiri majelis pengajian. Wa ta'addubu, sangat dianjurkan beradab fi majalisil ilmi, dalam majelis-majelis ilmi. Wa ma'al ulama, dan bersama ulama, beradab. Fa inna Jibril alaihi salatu wasalam ata mualliman linnasi bihalihi wa maqalih. Karena sungguhnya Jibril alaihi salatu wasalam itu datang, ianya beliau mualliman. Hal keadaan beliau itu yang mengajarkan manusia dengan hal dan ucapannya. Artinya kondisi Jibril juga pelajaran, yaitu pakaian bagus, wangi, rapi. Ucapan beliau ketika beliau bertanya kepada Nabi hingga Nabi memberikan jawaban juga pelajaran. Yang kedua, mahwal Islam. Apa itu Islam? Al-Islamu lughatan, Islam pada bahasa artinya inqiyad, tunduk. Wal istislam lillahi ta'ala, istislam menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi Islam ini tunduk, inqiyad, dan istislam, menyerahkan diri kepada Allah. Bahwa syara'an, dianya Islam pada syara' itu qaimun ala asasi khamsin. Dan dianya Islam pada syara' itu qaimun, itu yang tegak, yang berdiri di atas fondasi-fondasi yang 5. Ala asasin khamsin, di atas fondasi-fondasi yang 5. Islam dalam syara' itu ada 5 fondasinya. Mana aja? Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama bersyahadah tidak ada ilah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Yang kedua, iqamus shalah, melaksanakan salat fi auqatiha, pada waktu-waktunya salat. Nah, kamilat tasyuruti wal arkan, mendirikan salat dalam waktu-waktunya salat. Salat yang kamilat tasyurut, yang sempurna segala syarat dan rukunnya. Mustaufatas sunani wal adab, salat yang sempurna sunnah-sunnah dan adab. Kemudian yang ketiga, ita'uz zakah, memberikan zakat. Wa shaumu syahri Ramadan, puasa bulan Ramadan. Wa hajjul baitil haram maratan fil umri ala man qadara alaih. Wa hajjul baitil haram, pergi haji kepada Baitul Haram, maratan, sekali dalam seumur, alaman qadara alaih, kepada orang-orang yang sanggup ya di atasnya haji. Wa tawaffara lahu mu'natus safar, dan cukup baginya siman oleh biaya safir, minazadi, dari bekal, warrahilati, dan kendaraan, wa nafakatil ahli wal iyal, dan nafkah istri dan keluarga. Ini syarat wajib haji kan? Punya nafkah untuk istri yang ditinggal, keluarga, ada bekal, kemudian ada kendaraan, ada biaya safir. Udah, ini beliau nggak panjang lebar membahas tentang sholat, zakat, puasa, karena di hadis-hadis di depan ada pembahasannya. Nah. Yang ketiga, mahwal iman. Apa itu iman yang ada dalam hadis? Al-imanu lughatan at-tasdiq, iman pada bahasa artinya tasdik, membenarkan. Wa syar'an pada syara' tasdiqul jazim, pembenaran yang jazim. Jazim itu yang tidak ada keraguan sama sekali. Tasdiqul jazim, pembenaran yang jazim, biwujudillah, dengan adanya Allah al-khaliqi, yang menciptakan ianya Allah. Kita yakin benar Allah ada, tentunya berdasarkan dalil. Allah sebagai maha pencipta. Wa annahu subhanahu wahidun la syarikalah, dan bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu esa, yang tidak ada sekutu baginya Allah. Itu iman. Wa tasdiqu biwujudi khalqin lillahi humul malaikah, dan iman juga yaitu membenarkan dengan adanya makhluk bagi Allah. Hum, yang bermula mereka makhluk, itu malaikat. Pertama, percaya adanya Allah, masuk dalam iman. Yang kedua, membenarkan adanya satu makhluk.
makhluk milik Allah yang makhluk itu bernama malaikat. Wa hum ibadun mukramun. Mereka malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak maksiat kepada Allah akan apapun yang memerintahkan yang Allah akan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat memperbuat akan apapun yang mereka diperintah. Khalaqahumullahu min nur. Menciptakan akan mereka oleh Allah dari cahaya. La ya'kuluna wa la yattasifuna bi dzukuratin wa la unusa. Tidak makan mereka dan tidak bersifat mereka dengan laki-laki dan perempuan. Jadi malaikat enggak disebut laki-laki, enggak disebut perempuan, enggak berjenis kelamin. Wa la yatanasalun, dan mereka itu tidak memiliki keturunan. Wala yu'lamu adaduhum, la ya'lamu adadahum illallahu ta'ala. Tidak mengetahui akan jumlah mereka malaikat kecuali Allah Ta'ala. Jadi malaikat itu banyak benar, nggak ada yang tahu jumlahnya selain Allah. Kemudian iman juga atas diku bil kutubis samawiyatil munazzalati min indillahi ta'ala. Membenarkan dengan kitab-kitab yang langit, kitab bangsa langit. Al munazzalati, kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha syar'ullah qabla an tanalaha aidin nasi bit tahrif wa tabdil. Dan bahwa sungguhnya kitab samawi semuanya itu syar'ullah, semua kitab samawi itu syariat Allah. Wa annaha syar'ullah, kita yakini kitab langit semuanya syariat Allah. Qabla an tanalaha, sebelum menggapai akannya kitab oleh tangan-tangan manusia, bit tahrif, dengan dirubah, wa tabdil, diganti-ganti. Jadi kitab langit semuanya, Injil, Taurat semuanya benar syariat Allah sebelum dirubah, diganti oleh manusia. Wa tasdiqu bi jami'ur rusulil ladzina ikhtarahumullahu li hidayati khalqi, dan membenarkan dengan semua rasul-rasul, rasul yang telah memilih akan mereka oleh Allah, li hidayati khalqihi, untuk membimbing makhluknya Allah. Kita percaya kepada semua rasul. Wa anzala alaihimul kutubas samawiyata, dan telah menurunkan darinya Allah kepada mereka rasul akan kitab-kitab langit. Wal i'tiqad anna rusula basyarun maksum, dan beriktikad bahwa sungguh para rasul itu semuanya basyarun, manusia yang maksum, yang terjaga. Jadi rasul itu manusia yang terjaga. Cuma nanti di sini khilaf dapat ulama. Kapan rasul mulai maksum? Apakah ketika sudah menjadi rasul, atau dari kecil rasul, dari dilahirkan sampai wafat selalu maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan? Nah, ini ada pembahasan khusus nanti. Wa tasdiqu yaumil akhir, biyaumin akhir. Kita naan ini. Dan membenarkan dengan hari yang akhir. Ya ba'atsullahu fihin nas min kuburihim, yang akan membangkitkan oleh Allah padanya hari akan manusia dari kubur mereka. Wa yuhasibuhum ala a'malihim, dan akan menghisab ianya Allah akan mereka di atas amal-amal mereka. Wa yujzihim 'alaiha, dan membalas ianya Allah akan mereka di atasnya amal. In khairan, ini khairan ini khabar kana mahdhuf, asalnya in kana khairan. Jika ada ianya amal itu baik, fa khairun, maka bermula balasan itu baik. Wa in syaran fa syarun, jika ada ianya amal itu buruk, fa syarun, maka balasan juga itu buruk. Masya Allah, panjang banget ini. Break dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa tasdiqu bi anna kullama yajri fi hadzal kauni huwa bi takdirillahi ta'ala wa iradatih. Dan meyakini, masih dalam iman yaitu meyakini bi anna kullama yajri, dengan bahwa setiap apapun yang terjadi dalam ini alam, huwa, dia nyama itu bitakdirillah, semuanya dengan takdir Allah Ta'ala wa iradatihi, dan kehendaknya Allah. Jadi masuk dalam kategori rukun iman. Kita yakin benar percaya semua yang terjadi di alam raya ini berdasarkan kehendak Allah. Li hikmatin ya'lamuhallahu Ta'ala, karena hikmah yang mengetahui akannya hikmah oleh Allah Ta'ala. Semua yang Allah lakukan pasti ada hikmahnya. Hadhihi hiya arkanul iman, inilah rukun iman. Mani atakada biha naja wa faza,
Siapapun yang mengiktikadkan ia dengannya rukun iman, ia selamat dan beruntung ia. Wa man jahadaha dhalla wa khaba, dan siapapun yang mengingkari ia akannya, ini rukun iman, sesat ia dan rugi ia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kamu. Jadi orang yang beriman masih dipanggil untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah wa rasulihi, kepada rasulnya Allah, wal kitabil ladzi nazzala, dan dengan kitab yang telah menurunkan ya Allah, ala rasulihi, kepada rasulnya Allah, wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kepada kitab yang telah menurunkan ya Allah akannya kitab min qablu, dari sebelumnya Quran. Jadi Allah memerintahkan kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab Al-Quran, dan kepada kitab sebelum Al-Quran. Wa may yakfur billah, barang siapa yang kufur ia kepada Allah, wa malaikatihi, kufur kepada malaikatnya Allah, wa kutubihi, kufur kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya Allah, dan kepada hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh telah sesat ia, dhalalan ba'ida, akan sesat yang sangat jauh. Itu tentang rukun iman yang ada dalam hadis. 4. Al-Islam wal iman. Pemahaman selanjutnya nomor 4 yaitu Islam dan iman. Bagaimana hubungan Islam dan iman? Wa mimma taqaddama ta'lamu annal Islam wal imana haqiqatani mutabayinatani lughatan wa syar'an. Dari ma yang telah terdahulu ia engkau jadi tahu bahwa sungguh Islam dan iman itu hakikatani, dua hakikat, mutabayinatani, yang berbeda keduanya pada bahasa dan syara. Jadi Islam dan iman itu dua hal yang berbeda. Islam, iman. Artinya beda, baik dalam segi bahasa dan segi syara. Wa hadzal wal aslu fil asma'il mukhtalifah. Bermula ini, dianya ini itu asal pada nama-nama isim-isim yang berbeda. Pada dasarnya setiap isim yang berbeda maknanya. Karena Islam tentunya berbeda dengan lafadz iman, berarti artinya juga beda. Itu pada dasarnya. Kemudian penggunaan selanjutnya ada yang artinya sama. Itu. Waqad yatawassa'u syar'u fayutlaqu ahaduhuma 'alal akhari 'ala sabilil tajawuz. Kadang-kadang meluaskan oleh syara, maka disebutkan akan salah satu keduanya di atas yang lain, di atas jalan majaz. Pada dasarnya setiap kata mengandung arti sendiri. Kadang-kadang agama ini memberi keluasan atau ada keluasan dalam penggunaan kata. Hingga satu kata disebut maksudnya yang lain. Disebut Islam maksudnya iman juga. Atau disebut iman maksudnya Islam juga di dalamnya. Ya, begitu dalam penggunaannya. Hingga kata para ulama, Islam dan iman kalau disebutkan kedua-duanya artinya berbeda. Tapi kalau disebutkan Islam saja maksudnya iman juga. Kalau disebutkan iman maksudnya Islam juga. Artinya talazum keduanya, nggak bisa dipisahkan. Wala ibarata bi imanin duna islamin. Dan tidak ada ibarat, maksud tidak ada ibarat, tidak ada hitungan dengan iman tanpa Islam. Iman doang, nggak ada Islam, nggak boleh. Kama la ibarata bi islamin duna imanin. Sebagaimana nggak ada hitungan dengan Islam tanpa iman. Li'annahuma mutalazimani, karena keduanya iman dan Islam itu saling mengikat, mutalazimani, tidak bisa dipisahkan. Fala budda minal imani bil qalbi wal amali bil a'dha, maka tidak boleh tidak dari iman dengan hati dan beramal dengan anggota badan. Ya. Yang kelima, mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Al ihsanu huwal ikhlasu wal ittiqan wal itqan. Nah, ihsan itu yaitu ikhlas dan itqan. Itqan itu rapi, detail. Jadi arti ihsan itu ikhlas, kemudian itqan, rapi benar, bagus benar dalam melakukan sesuatu. Itulah ihsan. Ihsan baik ya. Artinya tukhlisu fi ibadatillahi wahdah ma'a tamamil itqan ka'annaka tarahu waqta ibadati. Artinya beliau mengartikan lagi biar lebih jelas. Dianya ihsan itu tukhlisu. Engkau mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah wahdahu, Allah saja. Engkau ikhlas dalam beribadah kepada Allah hal keadaan Allah
Itu sendiri. Maksudnya engkau mengikhlaskan dalam ibadah kepada Allah saja, ma'a tamamil itqan, bersama sempurna kebaikan, sempurna ibadah tadi. Itqan, teliti, rapi. Tamamil itqan, bersama sempurnanya ibadah tersebut. Karena kata rahu, seolah-olah engkau melihat akannya Allah waktu ibadatih, waktu menyembahnya. Fa illam takdir ala zalik, maka jika engkau tidak mampu di atas demikian, fatazkur annallaha yushahidu, maka engkau mengingat bahwa sungguhnya Allah itu menyaksikan ya akan engkau. Kita nggak bisa melihat Allah, Allah bisa melihat kita. Wa yara minka kulla saghirin wa kabir, dan melihat ianya Allah dari dirimu akan setiap yang kecil dan yang besar. Kemudian yang keenam, as-sa'atu wa amaratuha, kiamat dan tanda-tandanya. Ilmu waktu qiyamis sa'ati mimmakhtasallahu bi'ilmih. Bermula pengetahuan waktu terjadi kiamat. Ini kita jadikan mubtada. Ilmu waktu. Bermula pengetahuan waktu terjadinya kiamat itu mimma, sebahagian dari perkara ikhtasallah, yang mengkhususkan oleh Allah atau yang terkhususlah oleh Allah bi'ilmihi, dan dengan mengetahuinya. Jadi tentang kapan terjadi kiamat itu ilmu khusus milik Allah. Allah yang tahu, yang lain tidak ada yang tahu. Walam yattali alaihi ahadan min khalqih. Walam yutli, dan tidak memberitahukan ianya Allah. Walam yutli, tidak memberitahukan ianya Allah alaihi, kepadanya waktu terjadi kiamat. Ahadan, akan seorang pun, min khalqihi, dari makhluknya Allah. Malakan kana au rasulan, malaikat ada ia makhluk atau rasul. Tidak ada siapapun yang Allah beritahukan tentang kapan terjadi kiamat, baik malaikat atau rasul. Karena itu kita nggak boleh percaya kalau ada yang menyatakan tahu kapan terjadinya kiamat. Walizali, karena itu, karena nggak ada siapapun yang tahu tentang kiamat, karena itu qalan Nabi, berkatalah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li Jibril, bagi Sayyidina Jibril. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanyakan dari kiamat itu lebih tahu dari yang bertanya. Artinya yang ditanyakan nggak tahu, yang bertanya juga nggak tahu. Walakinnahu ajabahu, tetapi Nabi menjawab ia akannya Jibril an ba'di amaratiha, tentang sebahagian tanda-tandanya kiamat, tanda allati tasbiquha, yang mendahulukannya tanda akannya kiamat. Wa tadullu, dan menunjukkannya tanda kepada dekatnya kiamat. Wa tadullu ala qurbiha. Nabi cuma menjawab tanda-tanda di mana dari tanda itu menunjukkan kiamat sudah dekat. Apa tanda? Yang pertama, fasaduz zaman, rusak zaman. Wa dha'ful akhlak, lemahnya akhlak. Zaman kacau balau, yang mulia dihinakan, yang hina dimuliakan, yang benar di penjara, yang salah di luar penjara, dan seterusnya. Kacau balau. Fasaduz zaman, rusaknya zaman. Wa dha'ful akhlak, lemahnya akhlak. Bagaimana maksud lemah akhlak? Haitsu yaksuru uququl aulad. Sekira-kira banyaklah oleh kedurhakaan anak-anak, banyak anak durhaka kepada orang tua. Wa mukhalafatuhum li abaihim, dan menyalahi mereka bagi orang tua mereka. Fayu'amilunahum mu'amalatas sayyidi li abidih, maka mereka memperlakukan akannya orang tua mu'amalatas sayyid, akan perlakuan sayyid bagi hambanya, sehingga seorang anak memperlakukan ayahnya seperti karyawannya. Nah, ini maksudnya, mereka memperlakukan orang tua seperti perlakuan seorang bos terhadap budaknya. Kemudian tanda yang kedua, inikasul umuri waqtilatuha, berbaliknya segala perkara dan bercampurnya perkara-perkara. Apa maksud berbalik bercampur ini? Hatta yasbiha asafilun nasi mulukal ummah, hingga jadilah asafilun nas, orang-orang yang paling rendah itu menjadi rajanya umat. Orang-orang yang terhina tadinya berubah menjadi pemimpin. Itu maksudnya yasbiha asafilun nas, jadilah yang rendah dari manusia itu mulukan nas, mulukal ummah, jadi raja, pemimpin umat. Waru asa'a, menjadi pemimpin-pemimpin umat. Watus nadul umuru li ghairi ahliha, dan diserahkan akan segala perkara bagi bukan ahlinya. Yang megang urusan bukan ahli. Menteri agama dipegang bukan oleh yang ahli agama misalkan.
Menteri ekonomi dipegang bukan oleh ahli ekonomi, akhirnya terjadi kekacauan. Wa yaksurul malu fi aidin nas, dan akan banyaklah harta pada tangan-tangan manusia. Wa yaksurul badhu was-saraf, dan akan banyaklah oleh badhu was-saraf. Jadi badhu was-saraf boros sama. Banyaklah terjadi pemborosan. Wa yatabahan nasu bi'uluwil bunyan, dan akan saling berbanggalah oleh manusia dengan tingginya bangunan. Yang bisa dibanggakan hanya ketinggian bangunan, bukan ilmu. Wa kasratul mata'i wal asas, dan berbanggalah oleh manusia pertama dengan banyak tingginya bangunan, wa kasratil mata, dengan banyaknya barang, wal asasi, banyaknya perabot, ya, saling mahal beli perabot, ya. Berlomba-lomba HP yang paling canggih. Nah, wa yuta'ala 'alal khalqi, wa yuta'ala, sehingga mereka ditinggikan di atas makhluk karena banyaknya harta tadi segala macam, sehingga dimuliakan orang. Wa yumlaku wa yamliku, nah wa yuta'ala 'alal khalqi, ditinggikan akan dia di atas makhluk. Wa yamliku amrahu, memiliki ia akan urusan mereka. Memiliki ia akan urusan mereka. Mereka siapa? Yang dimiliki oleh dia. Maksudnya dia menjadi bosnya. Mangkanu fi fakrin wa bu'sin, orang-orang yang adalah mereka yang ada dalam kefakiran dan kemalangan. Orang yang berada dalam kefakiran dan kemalangan, ya semuanya akan menjadi karyawan, menjadi di bawahnya orang yang memiliki harta tadi. Ya'ishuna la ihsanil ghairi minal budui war ri'ati wa asbahihim, hiduplah mereka di atas kebaikan orang lain, minal badawi, daripada badui, minal badui, daripada perkampungan, war ru'ati, dan daripada pengembala tadi, wa asbahihim, dan yang menyerupai mereka. Ya'ishun, mereka hidup di atas kebaikan orang lain. Ya, karena hidup sempit ya harus bergantung kepada orang lain. 7. As-su'alu anil ilmi, bertanya tentang ilmu. Ini pemahaman hadis selanjutnya, bertanya tentang ilmu. Bagaimana dalam bertanya itu banyak manfaatnya. As-su'alu nisful ilmi, bertanya itu setengah pengetahuan. Jawabannya setengah lagi. Al-muslimu innama yas'alu amma yanfa'uh fi dunyahu aw akhiratih. Jadi muslim itu hanya saja bertanya ia tentang apa yang memberi manfaat kepadanya dalam dunia dan akhiratnya. Wa yatruku su'ala an ma la faidata fi, meninggalkan ia akan bertanya tentang sesuatu yang tidak ada faedah padanya sesuatu. Sifat muslim seperti itu, bertanya hal yang bermanfaat, tidak bertanya tentang hal yang tidak bermanfaat. Kama yang bagi liman hadara majlisa ilmin, sebagaimana yang pantasnya bagi orang yang hadir ia akan majelis ilmu. Kita hadir majelis ilmu ya tanya yang bermanfaat. Ya, kama yang bagi sebagaimana yang sepantaslah bagi orang yang hadir ia akan majelis ilmu, wala misa annal hadirin, dan merasakan ia bahwa sungguh para hadirin itu bihajah, itu butuh kepada masalah apapun, ila masalah timma, kepada masalah apapun. Jadi ini kita nak, maksudnya begini, kita yang menghadiri satu majelis pengetahuan, walaupun kita sudah paham, kita boleh bertanya. Ketika kita merasakan masalah itu perlu diketahui oleh orang yang lain yang belum tahu, sehingga kita bertanya, walaupun kita sudah tahu. Dengan kita bertanya, Ustadz memberikan jawaban sehingga umum manfaat kepada semua orang. Itu maksud beliau. Kama yang bagi, sebagaimana yang sepantaslah bagi orang yang hadir ia akan satu majelis ilmu, wala masa, dan merasakan ia bahwa sungguh para hadirin itu bihajah, butuh kepada satu masalah apapun. Walam yas'al anha ahadun, dan belum bertanya tentangnya masalah oleh siapapun. Dalam majelis nggak ada yang bertanya. Nah, ini ayas ala fa'il yang bagi. Sebagaimana sepantas bagi orang yang hadir tadi, ayas ala, oleh bahwa bertanya oleh dianya, anha, tentangnya masalah. Kita boleh bertanya tentang masalah tersebut. Wa in kana huwa ya'lamuha, sekalipun adalah dia itu mengetahui akannya masalah. Walaupun kita udah tahu,
Karena tujuan kita biar jawaban itu muncul dari mulut ustadz, sehingga para jamaah dapat mengambil manfaat. Lian tafi'a ahlul majlis bil jawab, supaya mendapatkan manfaat oleh orang yang ada dalam majlis dengan jawaban ustadz tadi. Wa man su'ila an syai'in la ya'lamuhu wajaba alaihi ayyakula la a'lam. Dan siapapun yang ditanya tentang sesuatu yang tidak mengetahui ia akannya, wajib di atasnya oleh berkata ya la a'lam. Kalau kita ditanyakan kita enggak tahu, ya jangan malu-malu, la a'lam. Seperti Nabi tadi mengatakan, ya saya tidak tahu, sebagaimana kamu yang bertanya juga enggak tahu. Wazalika dalil luar demikian itulah tanda kewaraannya seseorang, wa taqwahu, dan tanda ketakwaannya seseorang, wa ilmihi shahih, dan tanda pengetahuannya yang benar. Jadi demikian itu tanda waraknya, takwanya, ilmu yang sahih. Ketika kita ditanya kemudian kita enggak tahu, memang bilang enggak tahu, itulah tanda kita memang warak, takwa, dan memiliki pengetahuan yang benar, tidak asal-asalan. Yang ke-8, poin terakhir, min asalibit tarbiyah. Ini sebahagian dari metode-metode pendidikan, yaitu thariqatus su'ali wal jawab. Sebahagian dari metode-metode pendidikan itu metode tanya jawab. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Itu sudah jadi pengetahuan terhadap orang lain. Minal asalibit tarbawiyyatin najihati qadiman wa hadisan. Oh ini enggak. Ini mubtada, ini bermula yang ke-8 itu dari metode-metode pendidikan. Ini thariqatus su'ali wal jawab minal asalibit tarbawiyah an-najihah. Bermula metode atau cara tanya dan jawab itu sebahagian dari metode-metode pendidikan yang sukses, baik dari dulu ataupun sekarang. Jadi metode belajar itu ada tanya jawabnya. Waqad taqarrarat fi ta'limin nabi, dan kadang-kadang berulang-ulang ianya. Kadang-kadang berulang-ulang ianya pertanyaan dalam pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi sahabat-sahabatnya Nabi, fi kasirin minal ahadisin nabawiyah, dalam kebanyakan dari hadis-hadis Nabi. Banyak dalam hadis-hadis Nabi tentang bertanya. Banyak sahabat bertanya, ayul amali afdal, amal apa yang terbaik, kan? Ayul amal, atau usaha apa yang paling baik. Nabi menjawab nanti. Nah, kenapa lima fiha? Karena ma yang ada ia dalamnya thariqat tanya jawab, min laftin tibahis sami'in, daripada menarik perhatian pendengar. Min laftin tibahis sami'in, menarik perhatian pendengar. Kalau ada pertanyaan, pendengar biasanya lebih fokus menanti jawaban. Wa i'dadi izhanihim litalaqqil jawabis sahih, dan i'dadi azhani, mempersiapkan pikiran mereka litalaqqil jawab, untuk mendapatkan jawaban yang benar. Makanya bagus juga metode tanya jawab. Ini panjang ini memang, kalau sekali baca satu hadis panjang. Luar biasa ini. Hampir 1 jam 58 menit sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Rabbi zidni ilman nafi'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.